Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renata Ibrahim, kelas A2 akan mempresentasikan teori akomodasi komunikasi. Teori akomodasi komunikasi muncul pada tahun 1973, hampir bersamaan dengan model mobilitas aksen yang didasari oleh berbagai aksen yang didapat dari situasi-situasi wawancara. Untuk dapat memahami inti dari karakteristik sentral teori akomodasi komunikasi, kita perlu mengetahui lebih dulu apa makna kata akomodasi. Untuk tujuan ini, akomodasi diartikan sebagai kemampuan untuk menyesuaikan diri, memodifikasi, atau meregulasi perilaku seorang sebagai respon terhadap orang lain. Akomodasi biasanya dilakukan tanpa disadari. Kita cenderung menggunakan skenario kognitif internal saat sedang bercakap-cakap dengan orang lain. Dalam percakapan dengan gadis berusia 15 tahun, Anda mungkin akan menggunakan kata-kata yang familiar untuk remaja sementara. Ketika Anda berbicara dengan lansia berusia 85 tahun, Anda akan berbicara dengan lebih lambat. Semua hal ini dilakukan tanpa pikir panjang dan muncul dengan terbuka ataupun tertutup. Seperti beberapa teori lain dalam buku ini, teori akomodasi komunikasi mungkin saja tergolong teori baru dalam bidang lain, dan pada kasus ini, bidang tersebut adalah psikologi sosial. Untuk itu, penting untuk membahas kendaraan teoretis yang memotori pemikiran Giles, teori identitas sosial. Psikologi sosial dan identitas sosial. Banyak penelitian dan teori dalam ranah psikologi sosial berhubungan secara langsung dengan bagaimana orang lain memaknai perilaku orang lain dan bagaimana makna ini berpengaruh pada interaksi dengan orang lain pada masa depan. Salah satu konsep kunci yang didiskusikan dalam penelitian psikologi sosial adalah identitas menurut Jessica Abrams, John O'Connor, dan Howard Giles. Akomodasi bersifat fundamental bagi konstruksi identitas. Mengenali pentingnya diri dan hubungannya dengan identitas kelompok, Henry Teichfeld dan John Turner mengembangkan teori identitas sosial. Teori ini mempertimbangkan motivasi dan konsekuensi dasar atas apa yang terjadi saat dua orang pembicara, biasanya dengan latar belakang budaya yang berbeda, mengubah gaya komunikasi mereka. Selama komunikasi dilakukan, kedua belah pihak akan berusaha mengakomodasi atau menyesuaikan gaya bicara mereka satu sama lain. Teichfeld dan Turner mencatat bahwa individu berusaha untuk mendapatkan atau mempertahankan identitas sosial yang positif. Saat identitas sosial dianggap tidak memuaskan, mereka akan bergabung dengan kelompok yang membuat mereka merasa nyaman, atau mereka akan berusaha membuat pengalaman mereka dengan kelompok tersebut bersifat positif. Menyimpulkan perspektif identitas sosial, Teichfeld dan Turner mengamati bahwa perbandingan yang dilakukan oleh kelompok dalam atau kelompok luar mengerahkan kelompok-kelompok sosial ini untuk membedakan diri mereka dengan kelompok lain. Giles menarik beberapa pemikiran yang berhubungan dengan teori identitas sosial. Dia merasa bahwa individu tidak hanya melakukan akomodasi spesifik hanya pada orang lain, tetapi juga secara lebih luas pada orang yang dipersepsikan sebagai anggota dari kelompok lain. Oleh karena itu, variabel serta tujuan antar kelompok berpengaruh pada proses komunikasi. Asumsi-asumsi teori akomodasi komunikasi. Pendukung teori akomodasi akan tertarik dengan akomodasi yang tertarik antara Luke Merrill dan Roberto Hernandez. Percakapan mereka menunjukkan sejumlah masalah yang mendasari asumsi-asumsi utama dari teori ini. Mengingat akomodasi dipengaruhi oleh kondisi personal, situasional, serta budaya. Akomodasi dipengaruhi oleh kondisi personal, situasional, serta budaya. Berikut beberapa asumsi teori akomodasi komunikasi. Yang pertama, ada persamaan dan perbedaan dalam cara bicara dan perilaku ada dalam semua percakapan. Yang kedua, metode pendekatan yang digunakan untuk memahami cara bicara dan perilaku menentukan cara kita mengevaluasi percakapan. Yang ketiga, bahasa dan tingkah laku memberikan informasi status sosial dan keanggotaan akan suatu kelompok. Yang keempat,
norma menjadi panduan dari proses akomodasi. Asumsi kedua didasarkan pada persepsi dan evaluasi. Akomodasi komunikasi merupakan teori yang memperhatikan bagaimana individu mempersiapkan dan mengevaluasi apa yang terjadi dalam percakapan. Imazura, Zahn, dan Harrywood. Persepsi atau perception dalam proses mendengar dan menginterpretasi sebuah pesan, sedangkan evaluasi atau evaluation adalah proses menilai percakapan. Asumsi ketiga dari teori akomodasi komunikasi berhubungan dengan dampak dari bahasa pada lawan bicara. Secara spesifik, bahasa dapat menyampaikan status dan keanggotaan atas sebuah kelompok antara dua orang dalam percakapan. Bayangkan apa yang terjadi saat dua orang yang berbicara dengan bahasa yang berbeda mencoba berkomunikasi satu sama lain. Dalam situasi ini, bilingual atau bidialek, di mana etnis mayoritas dan minoritas berada bersama secara dramatis. Pembelajaran bahasa kedua bersifat satu arah. Sangat umum untuk kelompok dominan membuat kelompok yang lebih lemah membiasakan diri dengan bahasa kelompok dominan. Asumsi keempat dan terakhir fokus pada norma dan masalah dari kelayakan sosial. Kita melihat bahwa akomodasi memiliki kelayakan sosial yang beragam dan berasal dari penggunaan norma. Norma telah terbukti berperan penting dalam teori Giles. Norma adalah harapan akan tingkah laku yang harus muncul atau tidak boleh muncul dalam sebuah percakapan. Hubungan antara norma dan akomodasi yang diperjelas dari Cynthia Galois dan Victor Callan. Norma membatasi derajat yang beragam pada usaha akomodasi yang disukai dalam sebuah interaksi. Cara menyesuaikan diri. Teori akomodasi komunikasi menunjukkan bahwa dalam percakapan individu memiliki pilihan-pilihan. Penting untuk diakui bahwa akomodasi merupakan proses pilihan bagi kedua pihak yang berkomunikasi. Akomodasi sendiri dapat dilakukan sebagai strategi atau didasari atau sebagai insting atau tidak disadari. Individu mungkin melakukan akomodasi, namun tidak berarti ia setuju dengan lawan bicara. Kadang akomodasi dilakukan sebagai cara untuk berargumentasi dengan lawan bicara. Konvergen. Proses pertama yang berhubungan dengan teori akomodasi komunikasi ini adalah konvergensi. Keterkaitan dalam istilah yang luas dan juga mencakup beberapa karakteristik seperti karisma, kredibilitas, dan sebagainya. Ada juga stereotip yang bersifat tidak langsung, misalnya menggunakan asumsi kuno dan kaku mengenai kelompok-kelompok budaya yang tertentu. Divergen atau kemenangan perbedaan. Dalam akomodasi terdapat proses di mana satu atau dari dua komunikator untuk mengakomodasi komunikasi di antara mereka, atau tidak ada kekhawatiran apabila mereka tidak mengakomodasi satu sama lain. Kemudian yang terakhir ini adalah alasan yang jarang digunakan, ia apabila lawan bicara adalah orang yang tidak diinginkan oleh komunikator. Akomodasi berlebihan, kekeliruan berkomunikasi dengan tujuan tertentu. Akomodasi berlebihan yaitu label yang diberikan kepada pembicara yang dianggap pendengar terlalu berlebihan. Terdapat dampak yang serius dari akomodasi berlebihan, termasuk kehilangan motivasi untuk mempelajari bahasa lebih jauh, menghindari percakapan, dan membentuk sikap negatif terhadap pembicara dan juga masyarakat. Orang cenderung memberikan respon positif kepada orang lain yang berusaha mengikuti atau menirunya, tetapi orang tidak menyukai terlalu banyak konvergensi. Integrasi, kritik, dan penutupan. Teori akomodasi komunikasi fokus pada peran percakapan dalam hidup kita dan bagaimana komunikasi individu mempengaruhi dialog-dialog tersebut, latar belakang budaya dan harapan pada pihak yang berkomunikasi dengan menjadi sumber yang penting selama kami membongkar teori ini. Ruang lingkup. Batasan-batasan dalam teori ini tergolong luas.
Meski demikian, ruang lingkup teori ini mengurangi integritas awal yang ada. Kebudayaan yang terus berubah pada masyarakat barat membuat teori ini sebaiknya bersifat ekstensif agar dapat lebih memahami beragam populasi, khususnya mereka yang baru saja bermigrasi ke Amerika. Konsistensi logis. Kekuatan teori ini cukup signifikan karena hanya menerima sedikit kritik dari para ahli. Menurut para ahli, beberapa fitur sentral dari teori perlu diteliti lebih jauh. Mereka percaya bahwa percakapan adalah proses yang jauh lebih kompleks untuk hanya disederhanakan ke dalam kerangka-kerangka tersebut. Heurism. Tanpa keraguan, Giles dan koleganya telah mengonseptualisasi teori yang kaya akan nilai heuristik. Tidak ada keraguan, teori ini bersifat heuristik dan memiliki nilai ahli yang berlangsung lama dalam bidang komunikasi. Tantangannya kemudian dijawab. Penelitian yang dilakukan Giles membantu kita memahami mengapa percakapan dapat menjadi sangat kompleks, khususnya pada individu-individu yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Melalui konvergen, Giles memberikan penjelasan tentang mengapa individu menyesuaikan diri dengan orang lain. Melalui divergen, kita memahami mengapa individu memilih mengabaikan strategi menyesuaikan diri. Ia telah memelopori teori yang membantu memahami dengan lebih baik budaya di sekitar kita dan pengaruh akomodasi dalam berbagai hubungan dalam masyarakat. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.